Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi. Hari ini ada saldo bansos sebesar Rp150.000 sampai dengan Rp500.000 non tunai masuk KKS untuk KPM PKH golongan ini. Bank mana saja? Update 6NG bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Hari ini ada saldo bansos sebesar Rp150.000 sampai dengan Rp500.000 non tunai masuk KKS untuk KPM PKH golongan ini. Bank mana saja? Update 6NG bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Bantuan sosial untuk KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT kembali disalurkan untuk periode Maret hingga April tahun 2024 melalui KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara, dan BSI. Kemensos sudah bergerak cepat untuk menyalurkan bansos PKH tahap kedua periode salur Maret hingga April tahun 2024 untuk keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori prasejahtera atau rentan miskin. Pencairan bantuan PKH tahap kedua ini terpantau sudah top up saldo yang bervariasi sesuai komponen yang dimiliki. Untuk KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT melalui KKS ATM Merah Putih Bank BSI. Berkah minggu terakhir di bulan April tahun 2024 di mana bansos PKH tahap kedua akhirnya kembali dicairkan melalui KKS untuk KPM PKH validasi by system. Sasaran pencairan bansos PKH tahap kedua ini adalah penggenapan kuota 10 juta penerima bansos PKH yang diambil dari KPM BPNT. KPM PKH validasi by system ini juga wajib terdaftar aktif di data DTKS Kemensos RI dan sudah dinyatakan layak untuk mengisi penggenapan kuota 10 juta penerima bansos PKH. Sebagai informasi tambahan, bansos PKH merupakan bansos reguler Kemensos yang rutin disalurkan setiap tahunnya dengan periode pencairan tertentu. PKH diberikan kepada keluarga tidak mampu atau rentan miskin yang masuk dalam kriteria kelayakan
yang ditetapkan oleh Kemensos RI. Bansos ini merupakan bagian dari Bansos Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diberikan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu mencukupi kebutuhan hidup para keluarga penerima manfaat. Bansos PKH tahap kedua alokasi Maret hingga April tahun 2024 ini dicairkan KPM PKH yang sudah berstatus Standing Instruction atau SI di akun 6NG. Sebelum KPM PKH menerima bansos, pastinya harus melewati prosedur penyeleksian penerima bansos oleh Pusdatin Kemensos RI, mulai dari validasi data, verifikasi, hingga pemadanan data terbaru dari DTKS. Setelah melakukan validasi dan verifikasi data penerima, Kemensos kemudian memadupadankan data terbaru dari DTKS yang ditambahkan dengan hasil data usulan pihak pemerintah daerah terhadap status kelayakan penerima bantuan PKH. Kemudian Kemensos RI dapat menentukan nama penerima bansos dan hasilnya akan tercantum di dalam data bayar atau SP2D pencairan bantuan. Nominal pencairan bansos PKH tahap kedua juga berbeda-beda tergantung kategori apa yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut rincian pencairan PKH tahap kedua melalui KKS periode salur Maret hingga April tahun 2024. Kategori anak SD sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000. Kategori anak SMP sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Kategori anak SMA, SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp334.000. Kategori lansia usia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kemudian kategori anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Lalu, bagaimana proses pencairan bansos PKH tahap kedua periode Maret hingga April tahun 2024 melalui KKS? Dikutip dari ayujakarta.com, dari unggahan video pendamping sosial pada hari Rabu kemarin tanggal 24 April tahun 2024 ada pencairan dana bansos PKH tahap kedua periode Maret hingga April tahun 2024. Pencairan terpantau di daerah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2024. Ada KPM yang mengunggah bukti struk pencairan bantuan mulai dari sebesar Rp150.000 hingga sebesar Rp500.000. Bahkan ada yang lebih besar nominalnya. Hanya satu bank yang menerima pencairan bantuan, yaitu KKS Bank BSI khusus wilayah Provinsi Aceh, dan disalurkan untuk KPM PKH validasi by system. Untuk penerima bansos PKH tahap kedua ini dipastikan akan menerima pencairan dana dengan nominal yang berbeda-beda. Penerima bansos ini juga diperuntukkan bagi KPM PKH yang status 6NG sudah menunjukkan Standing Instruction atau SI. Artinya Kemensos sudah memberikan instruksi pemindah bukuan dari rekening pihak Pusdatin kepada pihak bank penyalur, yaitu Bank Himbara dan BSI. Setelah proses transfer dana selesai, maka pihak perbankan akan melakukan top up bantuan ke rekening penerima sesuai dengan komponen PKH yang dimiliki. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan
statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Saat ini Bansos BLT mitigasi resiko pangan statusnya sudah SP2D. Bantuan BLT mitigasi risiko pangan tersebut merupakan bansos pengganti BLT El Nino. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH. Kabar gembiranya yaitu saat ini bantuan mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Data tersebut berisikan nama-nama KPM yang berhak menerima pencairan bantuan mitigasi risiko pangan. Dilansir dari ayobogor.com, para KPM sudah bisa melakukan pengecekan status pencairan bansos tersebut. Lalu, bagaimana cara KPM melakukan pengecekan status bansos tersebut? KPM bisa melakukan pengecekan dengan cara mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika data KPM atau keluarga penerima manfaat yang muncul dalam situs tersebut sudah alokasi April tahun 2024, itu artinya data KPM dinyatakan sudah SP2D. Sesuai dengan arahan Bapak Menko, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, bansos BLT mitigasi risiko pangan akan dipercepat proses pencairannya. Bantuan yang nantinya akan cair tersebut bisa digunakan para KPM untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana bansos yang cair untuk membeli kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekolah ataupun untuk membeli vitamin. Para KPM diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Perlu diingat kembali bahwa seluruh bantuan sosial yang dibagikan kepada para keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menko Airlangga Hartarto ungkap kepastian jadwal penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 untuk keluarga penerima manfaat kriteria berikut ini. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan atau MRP sebesar Rp600.000 telah disepakati untuk disalurkan pada semester pertama tahun 2024. Diberitakan juga bahwa BLT MRP ini menyasar keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kriteria yaitu sama dengan penerima BLT El Nino pada tahun 2023 lalu. Sehingga KPM yang tahun lalu menerima BLT El Nino kemungkinan besar akan menerima BLT mitigasi risiko pangan pada tahun 2024 ini. Kriteria lainnya bahwa KPM yang menerima BLT mitigasi risiko pangan merupakan yang terdaftar sebagai pemegang kartu merah putih atau kartu sembako. Pemegang kartu sembako juga sering disebut dengan penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Disampaikan oleh Menko Airlangga Budi Hartanto, awalnya durasi BLT mitigasi risiko pangan ini adalah Januari hingga Maret tahun 2024. Namun saat ini jadwal tersebut dirubah menjadi April hingga Juni tahun 2024. Jenis bantuan BLT mitigasi risiko pangan sama bantuan sosial lainnya yang bersifat atensi, sehingga tidak ada jadwal mutlak untuk pembagiannya.
Jika proses di Kementerian Sosial atau Kemensos terkait data penerima bansos selesai dan diserahkan ke Kementerian Keuangan, maka bansos BLT mitigasi risiko pangan ini siap untuk disalurkan. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Indonesia. BLT mitigasi risiko pangan disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak kenaikan bahan bakar, minyak, dan ketidakstabilan ekonomi akibat tingginya inflasi. BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan sebanyak 1 kali untuk alokasi waktu 3 bulan, yakni sebesar Rp600.000. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan disalurkan melalui 2 lembaga penyalur, yakni PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. PT Pos Indonesia dipilih karena untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia yang tidak terjangkau oleh bank. Kita sama-sama berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp600.000 akan segera terrealisasi agar KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saya rasa cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.